Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas venturimeter dan tabung pitot. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Materi ini sebenarnya merupakan lanjutan dari materi sebelumnya ya, yaitu tentang persamaan Bernoulli atau hukum Bernoulli. Karena pembahasan tentang venturimeter dan tabung pitot ini merupakan implementasi atau aplikasi dari hukum Bernoulli atau persamaan Bernoulli. Untuk materi persamaan Bernoulli kita sudah bahas di materi sebelumnya ya, kita sudah turunkan rumusnya juga. Materi itu tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Terdapat juga playlist-playlist yang lain, ada playlist kelas 10, ada playlist kelas 12, dan ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Silakan dicek di bagian playlist. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, kita mulai. Venturimeter dan tabung pitot. Bagian pertama, venturimeter. Baik, sebagaimana yang sudah disinggung di awal tadi ya, bahwa venturimeter dan tabung pitot ini merupakan aplikasi dari hukum Bernoulli. Jadi hukum Bernoulli sudah diaplikasikan di berbagai banyak alat ya. Salah satunya di tabung venturi. Tabung venturi dapat kita jumpai di karburator kendaraan atau di venturimeter. Nah, kita akan bahas yang di venturimeter. Ya, tabung venturi yang dijadikan venturimeter. Apa itu venturimeter? Jadi jelas ya, dari namanya ini ada meter terakhir, ini adalah alat ukur ya. Venturimeter adalah alat yang dipasang di dalam suatu pipa untuk mengukur kelajuan cairan. Ya, jadi kalau kita mau mengukur kelajuan cairan suatu pipa, ya, kelajuan cairan yang mengalir dalam suatu pipa atau dalam suatu wadah, maka dipasang venturimeter di situ. Ya. Oke. Desainnya kira seperti ini sederhananya ya. Jadi ada penampang yang berbeda ya. Jadi ada wadah atau pipa dengan luas penampang yang berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan masing-masing ada pipa kapiler atau pipa sempit ya. Oke, maka ketika fluida mengalir, dalam konteks ini adalah zat cair ya, mengalir ke kanan, zat cair di pipa besar mengalir dengan kelajuan V1 dan di pipa kecil dengan kelajuan V2. Dan tentu berdasarkan persamaan kontinuitas, V2 lebih besar dari V1 ya kan, karena lebih sempit di sini. Sehingga lajunya lebih besar. Dan karena di sini ada pipa-pipa kapiler, maka zat cair ini akan naik ya dengan ketinggian tertentu di pipa kapiler ini. Misalkan di pipa yang besar ini naik setinggi Y1 dan di sini naik setinggi Y2. Berdasarkan asas Bernoulli yang telah kita bahas di materi sebelumnya juga ya, bahwa kalau laju besar di sini maka tekanan zat cair di sini. Makanya kemudian ketinggian zat cair yang naik di pipa kapiler ini ya lebih rendah dibanding dengan Y1. Karena di sini lajunya besar maka tekanannya kecil. Kalau tekanannya kecil maka indikasinya di sini ya tidak lebih tinggi dari Y1 ya. Oke, di sini tekanannya yang besar dibanding dengan zat cair di pipa kecil, sehingga permukaan zat cair yang naik di sini juga lebih tinggi. Itu ya. Adapun selisih antara ketinggian naiknya permukaan zat cair di pipa kapiler Y1 dan Y2 ini adalah Y. Dengan Y adalah Y1 kurang Y2 ya. Oke, ini tadi ya, bahwa jelas V2 lebih besar dari V1 dan berdasarkan asas Bernoulli ya, tekanan zat cair di pipa kelajuan yang rendah ini, pipa dengan kelajuan zat cair yang rendah maksudnya itu lebih tinggi dibanding pipa dengan kelajuan zat cair yang tinggi. Oke, pipa ini mendatar ya, maka ketinggiannya sama. Baik zat cair di pipa 1 dan di pipa 2 ya, itu ketinggiannya sama. Nah, maka kita langsung tuliskan persamaan Bernoulli yang telah kita rumuskan di materi sebelumnya ya. Silahkan dicek di playlist tadi. Persamaannya seperti ini. Jadi ini adalah energi kinetik per satuan volume, ini energi potensial per satuan volume. Ya. Ini adalah tekanan.
Oke, karena ketinggiannya sama, H1 sama dengan H2, ketinggian zat cair atau ketinggiannya, maka suku ini dan suku ini pasti sama ya, karena rho-nya juga sama, massa jenis zat cairnya sama, karena zat cair yang sama ya. G sama, H-nya sama, maka suku ini dan ini bisa saling mengurangi dan persamaan Bernoulli tinggal ini saja. Kemudian kalau kita tuliskan P1 kurang P2, maka ini ya seperti ini. P1 kurang P2 adalah selisih dari tekanan ya, selisih dari tekanan zat cair. Ya, jelas ya kalau kita ambil ini sebagai konteks atau kita pandang ini sebagai tekanan zat cair yang dari atas ini ya, kita lihat dari atas sebagai tekanan hidrostatis ya. Maka atau tekanan mutlak juga ya sama saja ya. Oke, tekanan hidrostatis maka P1 ya selisih tekanannya ya, tekanan hidrostatis kan rho GH ya. Dalam konteks ini ketinggiannya kita simbolkan Y. Jadi rho G Y1 kurang rho G Y2. Nah, bisa difaktorkan seperti ini. Y1 kurang Y2 tidak lain adalah Y. Maka selisih tekanannya adalah rho GY. Ya. Kemudian ada persamaan kontinuitas A1V1 sama dengan A2V2. Debit di pipa 1 sama dengan debit di pipa dengan luas penampang 2 ini ya. Maka P1 kurang P2 kita ganti rho GY. Ya. Kemudian ini masing-masing punya rho, 1/2 rho, maka bisa difaktorkan seperti ini. Ya. Kemudian V2 ini ya bisa diganti. V2 bisa diganti ya. V2 adalah ini A1V1 per A2. Jadi A1V1 per A2 karena ini pangkat 2 ya pangkat 2 juga di sini. Jadi kita mau menghitung nih. Kita mau mengukur ya, kita mau mengukur berapa kelajuan fluida, kelajuan zat cair maksudnya ya, kelajuan zat cair yang masuk di pipa besar ini dari persamaan ini. Masing-masing punya V1 ya, masing-masing punya V1, maka bisa difaktorkan seperti ini. Masing-masing punya V1 kuadrat ya di kedua suku ini. Difaktorkan seperti ini, maka di sini jadi 1. Sehingga V1 kuadrat adalah 2G bagi ini. Ya, bagi ini. Atau V1 adalah akar kuadrat dari ini. Ya. Inilah persamaan menentukan kelajuan fluida di pipa yang besar ini, V1 ya. Berikutnya adalah tabung pitot. Nah, kalau venturimeter tadi instrumen atau alat untuk mengukur kelajuan cairan atau kelajuan fluida zat cair, tabung pitot adalah alat untuk mengukur kelajuan gas. Jadi fluida gas ya. Fluida zat cair itu kelajuan fluida zat cair pakai venturimeter, kelajuan fluida gas pakai tabung pitot. Dan ini juga merupakan implementasi dari persamaan Bernoulli. Maka nanti kita juga menggunakan persamaan Bernoulli di sini ya. Oke. Desain instrumennya kira-kira seperti ini. Jadi ada pipa kecil di sini, sangat kecil sekali diameternya. Kemudian ya berakhir di sini dan ada pipa yang besar dan di sini ya. Kemudian di kakinya ini ada manometer. Jadi alat untuk mengukur atau mendeteksi ya tekanan. Jadi nanti dari sini kita bisa tahu nih perbedaan tekanan gas ya, baik di pipa yang kecil ini maupun yang besar. Oke, dan di dalam manometer ini ada zat cair ya sebagai indikatornya. Nah, nanti dilihat bagaimana selisih ketinggian permukaan zat cair. Nah, di situ akan menunjukkan ya berapa tekanan gasnya. Oke, ini lubang tempat masuknya gas, di sini juga lubang tempat masuknya gas ya, lubang 1, lubang 2. Satu untuk pipa yang sempit ini, lubang 2 untuk pipa yang besar atau wadah yang besar. Oke, kemudian kalau gasnya menuju ke kanan, maka pipanya atau tabung pitotnya maksudnya ya, tabung ini tabung kecil, ini tabung besar, diarahkan ke kanan ya, supaya gasnya bisa masuk. Oke, gas ini berjalan dengan kelajuan V, dan kelajuan V ini yang mau kita rumuskan ya. Oke,
ketika gas ini masuk dalam tabung pitot ini, ketika masuk di pipa atau di tabung yang sempit ini kan sangat sempit sekali. Jadi kelajuannya sangat besar. Kelajuannya sangat besar, langsung mentok di sini. Ya, mentok di sini. Nah, sedangkan fluida gas yang masuk di pipa besar itu masuk melalui lubang di samping ini ya. Ya, karena lubangnya seperti ini maka fluidanya masuk menyamping ya. Jadi kira-kira kelajuan fluida gas di tabung besar ini ya itu ya mendekati ya, kira-kira hampir sama dengan kelajuan ya udara di luar tabung ini. Itu ya. Nah, ini seketika langsung karena kelajuannya besar, seketika langsung mentok di sini diam, maka kelajuannya 0. Kelajuan gas di pipa yang sempit sekali ini ya, karena seketika bergerak sangat cepat ya dan mentok di sini, maka diam ya. Kelajuannya 0. Sedangkan kelajuan gas yang masuk di pipa besar melalui lubang samping ini, dia hampir sama dengan kelajuan gas di luar ya, V. Karena dia masuk menyamping ya, dan pipanya besar. Oke. Dan dari sini, karena di sini sudah terjadi perbedaan kelajuan gas ya, maka akan di sini akan bekerja nih indikator pendeteksi ya, perbedaan tekanan gasnya di manometer ini. Dan tadi ya sudah disebutkan juga dalam ini ada zat cair ya, dan zat cair itu nanti akan mengalami perubahan atau perbedaan ketinggian permukaan karena diakibatkan ya perbedaan kelajuan gas tadi ya, dan perbedaan kelajuan gas ya itu akan dikuatkan oleh perbedaan ketinggian permukaan zat cair di manometer ini, dan di situ akan kita tahu berapa perbedaan tekanan gasnya. Oke, kita langsung tuliskan persamaan Bernoulli-nya ya. Nah, ini ketinggian gas ya, ketinggian gas di pipa 1 dan di pipa 2 ini kita anggap sama ya. Kita anggap sama. Karena sebenarnya perbedaannya tidak terlalu besar ya, jadi kita anggap sama. Sehingga suku ini juga bisa 0 karena H1 sama dengan H2 ya. Maka persamaan Bernoulli tinggal ini saja. Kemudian P1 kurang P2 ya kita buat seperti tadi persamaannya ya. Nah, P1 kurang P2 sebagaimana venturimeter tadi. Jadi rho GY. Ya, rho GY, Y itu adalah selisih. Selisih atau perbedaan ketinggian zat cair di kedua tabung atau di kedua pipa. Sebagaimana venturimeter tadi, persis ya. Jadi rho GY. Y adalah selisihnya tadi, selisih ketinggian. Nah, di sini kita beri indeks rho aksen karena rho aksen ini adalah massa jenis dari zat cair di sini, bukan massa jenis gas ya. Sedangkan rho yang ini adalah massa jenis gas, massa jenis fluida gas. Kalau rho aksen, massa jenis zat cair di manometer. Ya, karena V1-nya 0 ya dan V2-nya sama dengan V, maka persamaannya jadi seperti ini. Ini 0 ya. Oke, maka jadi begini ya, 2 akan mengali ini ya. Sehingga V2 kuadrat sama dengan ini ya, per rho. Alhasil V adalah akar kuadrat dari 2 rho aksen GY per rho. Dengan rho aksen adalah massa jenis dari zat cair di manometer. G percepatan gravitasi, Y adalah selisih ketinggian zat cair di manometer. Kemudian rho adalah massa jenis fluida gas ini yang ingin kita ukur kelajuannya. Dan tentu saja V adalah ini, kelajuan gas ya. Dan dengan ini persamaannya menjadi lengkap. Oke. Berikutnya ya, di konten berikutnya kita akan coba membahas ya beberapa latihan soal tentang venturimeter maupun tabung pitot. Jadi tetap stay di channel ini.